Akibat insiden tersebut, Hanul bersama Kyungmin kritis dan segera dilarikan ke rumah sakit. Kabar kecelakaan itu tentu membuat sang ibu begitu syok. Namun, Jongwoo berusaha untuk tetap tegar dan mencoba meyakinkan sang ibu bahwa Hanul pasti akan baik-baik saja. Usai menunggu selama beberapa jam, akhirnya dokter menjelaskan bahwa operasi Hanul berjalan dengan lancar. Benturan keras membuat tulang rusuk Hanul patah dan melukai beberapa organ yang lain. Akan tetapi, keluarga tak perlu khawatir karena Hanul akan segera sadar. Setelah melihat sang kakak seperti itu, si adik lalu menyesal karena selama ini ia hanya menjadi beban bagi Hanul. Si adik berjanji jika Hanul selamat, maka ia akan berhenti malas-malasan dan siap bekerja keras. Di balik sosok Jongwoo yang tegar di hadapan keluarga, tentu saja Jongwoo tak bisa menahan kesedihannya tatkala ia melihat gadis yang sangat ia cintai sedang berjuang antara hidup dan mati. Tak lama setelah itu, Jongwoo mendapat kabar bahwa Hanul telah sadar. Jelas hal itu membuat perasaan Jongwoo dan keluarga sangat lega. Dikarenakan Hanul udah sadar, maka Jongwoo menyuruh sang ibu dan yang lainnya untuk pulang dan beristirahat. Jongwoo kemudian merawat Hanul dengan sangat baik. Beberapa saat kemudian, Jongwoo terkejut karena rupanya semua orang di klinik telah mengetahui bahwa Jongwoo dan juga Hanul memang berpacaran. Tentu saja Jongwoo tampak bingung karena rahasianya udah terbongkar di tempat kerja. Setelah itu, tiba-tiba Dokter Kang datang menemui Jongwoo. Dokter Kang menjelaskan bahwa ia telah mencoba mengetes Kyungmin dengan mengatakan bahwasannya ia memiliki satu kamera penyadap yang masih dirinya simpan. Namun Dokter Kang merasa heran karena Kyungmin bersikeras mengaku dirinya tidak bersalah, terlepas dari apapun hasil rekaman kamera Dokter Kang tersebut. Tak cukup sampai di situ, Jongwoo juga mendapat bukti rekaman CCTV dari kepolisian, yang mana Hanul juga telah melihat rekaman tersebut dan pria baju hitam yang membuntuti Jongwoo ternyata adalah Kyungmin. Jongwoo seketika menyadari bahwa Hanul celaka usai melihat rekaman itu dan menemui Kyungmin seorang diri. Jongwoo kemudian marah besar kepada Hanul sebab Hanul telah bertindak gegabah sampai-sampai kecelakaan hanya demi membantu Jongwoo. 왜 네가 나서 위험하게 해? 나한테 말을 했어야지 왜 네가 가서 사고까지 당해 왜? Tak mau membuat Jongwoo kecewa, Hanul lantas menjelaskan semuanya, di mana ia tak memberitahu Jongwoo karena Hanul tak ingin merusak mental dan kehidupan Jongwoo yang saat ini mulai membaik. Maka dari itu, Hanul berniat mengatasi masalah Kyungmin seorang diri, dan Nam Hanul tak pernah menyesali itu. Hanul juga sedikit bercerita alasan kenapa Kyungmin tega melakukan hal buruk itu kepada Jongwoo. Karena ia sempat mendengar penjelasan dari pria itu tepat sebelum mereka berdua pingsan dan dibawa ke rumah sakit. Jadi begini ceritanya guys. Dulu ibunya Jongwoo menyewa jasa tutor matematika kepada Kyungmin supaya Jongwoo mendapat nilai paling tinggi. Meski ibu Jongwoo melarang Kyungmin berhubungan akrab dengan putranya di luar pelajaran, namun nyatanya Kyungmin dan juga Jongwoo sangat dekat layaknya kakak beradik. Hingga tibalah suatu hari Kyungmin mendapat panggilan dari ayahnya. Saat itu Kyungmin meminta izin untuk pulang menemui sang ayah. Akan tetapi ibu Jongwoo tak mengizinkannya. Bahkan beliau sama sekali tak peduli apapun yang terjadi dengan keluarganya Kyungmin.
Alhasil beberapa hari setelah itu, Kyungmin begitu bersedih karena ia kehilangan ayahnya yang baru saja meninggal dunia tanpa sempat Kyungmin temui. Semenjak hari itu, Kyungmin menyalahkan ibunya Jongwoo dan akan balas dendam karena telah menyebabkan dirinya tak bisa bertemu dengan sang ayah untuk terakhir kalinya. Usai mendengar kenyataan itu, Jongwoo lalu pergi menemui Kyungmin yang saat itu sedang sekarat. Kyungmin menjelaskan bahwa ia dan perusahaan Haesung Group memang menyuplai obat kepada pihak gangster dari Macau untuk menghabisi nyawa putri sultan pewaris itu. Namun, Kyungmin tak tahu kalau klinik Jongwoo yang akan mereka gunakan. Kyungmin juga meminta maaf karena ia sama sekali tak punya dendam apapun selain kepada ibunya Jongwoo. Mendengar pengakuan tersebut, Jongwoo lalu pergi dengan perasaan campur aduk. Ia lalu menangis di pelukan Haneul karena Jongwoo benar-benar tak menyangka Kyungmin yang udah ia anggap layaknya kakak kandung sendiri tega menghancurkan Jongwoo dengan cara keji seperti itu. Beberapa hari kemudian, Kyungmin dinyatakan meninggal dunia. Selain itu, polisi juga menetapkan Kyungmin ikut terlibat atas kecelakaan medis di kliniknya Jongwoo. Jongwoo begitu terkejut saat salah satu perawat di kliniknya yang bersekongkol dengan gangster Macau mengatakan bahwa Kyungmin sempat meminta dirinya untuk menurunkan dosis obat pengencer darah yang akan mereka gunakan. Meski Kyungmin dibutakan dengan rasa sakit hati dan ingin balas dendam, namun pria itu tampak ragu-ragu untuk menyakiti Jongwoo. Tak lama kemudian, sang ibu menghubungi Jongwoo. Beliau meminta Jongwoo untuk bertemu akhir pekan nanti. Namun, tentu saja Jongwoo menolaknya dan beralasan bahwa dirinya sedang sangat sibuk. Sementara itu, Haneul mendapat tawaran menjadi asisten profesor di rumah sakit tempat ia bekerja dahulu. Pihak rumah sakit meminta maaf karena baru mengetahui sekarang perihal kebusukan yang telah Kyungmin lakukan kepada Nam Haneul. Esok harinya, Jongwoo diajak keluarga Haneul untuk berziarah ke makam ayahnya Haneul di Busan. Jongwoo memutuskan untuk ikut, mengingat akhir minggu ini ia tak ingin berada di Seoul untuk menghindar dari ibunya yang akan mampir ke Korea. Sepanjang perjalanan, sang ibu terus menjamu Jongwoo dengan berbagai jenis makanan. Usai selesai berziarah ke makam, Jongwoo lalu bercerita kepada ibunya Haneul bahwa ia benar-benar tak bisa membenci ataupun memaafkan Kyungmin. Jongwoo ingat betul di hari ia wisuda, Kyungmin menjadi satu-satunya orang yang datang untuk mewakili keluarga Jongwoo. Bahkan pria itu membawakan bunga dan setelan jas hitam sebagai hadiah untuk Jongwoo wisuda. Di sisi lain, si paman tengah mengobrol dengan Haneul. Beliau kembali teringat kenapa Haneul memilih untuk menjadi dokter anestesi, alih-alih menjadi dokter bedah dan lain sebagainya. Sebab Haneul telah puluhan kali melihat almarhum ayahnya melakukan operasi. Maka dari itu, Haneul memilih jadi dokter anestesi karena ia ingin membuat pasien yang seperti ayahnya bisa dioperasi dengan nyaman tanpa rasa sakit sedikit pun. Setelah itu, Jongwoo bercerita kepada Haneul, di mana saat ini ia sedang merasa bingung apakah harus menyalahkan ibunya karena telah membuat Kyungmin sakit hati dan balas dendam, atau Jongwoo tetap membenci Kyungmin karena kelakuannya yang sangat edan. Terlepas dari semua itu, Jongwoo akan memilih untuk menunggu waktu berlalu dan menerima apapun kata hatinya suatu saat nanti. Jongwoo tampak terkejut tatkala Haneul bilang bahwa dirinya ditawari untuk kembali bekerja di rumah sakit lamanya dengan posisi sebagai asisten profesor. Jelas Jongwoo begitu bahagia mendengar kabar tersebut.
Singkat cerita, Hanul sedang bersiap-siap berangkat bekerja di hari pertamanya. Tentu saja si adik dan sang ibu memperlakukan Hanul layaknya seorang ratu. Sementara itu, Jongwoo mendapat uang 2 miliar won karena kasusnya telah ditutup dan Jongwoo dinyatakan tidak bersalah. Mendengar uang sebanyak itu, jelas Bin Dae-yong sampai terkaget-kaget. 좀 조용히 해라. Dengan uang yang Jongwoo miliki, ia kemudian menemui Hanul dan mengatakan Jongwoo akan melakukan operasi salah seorang bocah kurang beruntung di rumah sakit tempat Hanul bekerja. Tentu saja Jongwoo ingin membantu orang lain sekaligus supaya ia dan Hanul bisa bekerja bersama-sama lagi. Sebab pihak rumah sakit telah mengizinkan Jongwoo untuk ikut bergabung dalam operasi tersebut. Sampai jumpa di episode selanjutnya.